Sembarang saja. Jangan pakai politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan, ya atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu tuh? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di Alor kok. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pak orang besok tidak boleh ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih ingatkan, kamu pulang kita. Besok saya bikin surat ke presiden itu. Lu dia pikir dia terlalu hebat apa? Pimpin Surabaya tanam apa namanya bunga pohon saja kok tahu apa dia? Apa dia? Kasih dia itu. Sebentar kasih bupati marah betul. Kau punya laporan kasih presiden itu. Memangnya bantuan pola penanganan bantuan PKH itu apa? Coba saya bilang. Itu program apa pusat. Betul tidak? Program pusat untuk apa? Keluarga harapan miskin itu. Itu penanganan dia ada di bawah pemerintah. Kok bagaimana dia bilang DPR? DPR mana itu gubernur apa menteri masih lebih baik Ibu Kofifa. Pantas model begitu tuh tempat itu korupsi. KPK tangkap lagi nanti saya suruh kasih tahu dia. Apa itu menteri? Kasih tahu dia bilang saya apa tuh? Maka saya suruh jemput ini malam. Besok kamu pulang tadi. Datang lagi orang bilang sengaja kamu datang di sini. Berarti kau tidak ikhlas tadi ini Alore. Kau siapa itu kau? Lu pergi tanya presiden dengan gubernur saya siapa itu? Apa itu kamu ini? Kamu tidak menghargai orang pemerintah yang kerja DPR mana itu? Itu kan orang caplok, ya toh? Bantuan itu dari apa pengurus PKH. Baru bilang presiden perintah untuk dia bagi. Dari mana itu? Yang model begitu. Lalu itu menteri juga omong lurus saja begitu. Berarti dia juga tidak mengerti, ya toh? Pola bantuan ini sampai ke bawah. Tidak mengerti itu apa begitu. Makanya mulut jangan cepat dari pikiran. Pejabat itu ingat, omong itu pikir dulu baru omong. Kau pikir kita di daerah bodoh barangkali. DPR mana yang punya tanganan begitu? Sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang. Sembarang saja kau. Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat nanti. Kau datang bukannya tanya kami, lu tanya orang lain. Sekarang lu bilang data saya tanya tadi toh. Lu dapat itu dari mana? Data awal kami tadi. Terima dari mana itu kau omong begitu? Jangan kau omong dari manusia. Saya kan iblis di sini. Kau sembarang saja kau. Bangsat itu kau. Kau golongan berapa? Saya kasih nggak sama lu. Lu golongan berapa? Kau di kementerian golongan berapa kau? Hah? Golongan 4 berapa kau? Wah pantas kau. Saya 4 kau mengerti? Setan lu ini. Lu kasih lu kau menteri itu. Bahwa bupati bilang kau paling bodoh. Titik. Jangan kau lu pimpin apa Surabaya. Dia ngotot pikir orang itu. Allah tidak bisa. Saya bunuh dia nanti. Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan kemarahan Bupati Alor NTT, Amon Jobo, kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Amon Jobo marah besar lantaran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial malah diurus oleh DPRD Alor. Amon menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor. Amon yang tersinggung dengan tata kelola bantuan tersebut melampiaskan kemarahannya kepada sejumlah staf Kemensos yang datang ke Alor. Ia bahkan tega mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan kabupaten itu. Tak hanya itu, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia. Golongan berapa saya kasih kau? Lu golongan berapa? Kau di kementerian golongan berapa kau? Hah? Golongan 4 berapa kau? Wah pantas kau. Saya 4 kau mengerti? Setan lu ini. Lu kasih lu kau menteri. Bahwa bupati bilang kau paling bodoh. Titik. Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi. Sebagaimana dilansir dari kompas.com, saat dikonfirmasi, Bupati Amon Jobo membenarkan soal video tersebut. Menurut Amon,
Dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor. Kemarahan Amon berawal saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan virtual tentang penanganan bencana di NTT dan NTB. Dalam peristiwa tersebut, Risma melaporkan bahwa dirinya telah mengirimkan bantuan bencana alam di Kabupaten Alor melalui DPRD Alor. Pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut dilaksanakan pada Selasa 6 April 2021 hingga Rabu 7 April 2021 lalu. Menteri Sosial laporkan kirim bantuan lewat DPRD Alor. Itu membuat ketersinggungan kami, tutur Amon. Ia pun merasa dilangkahi sebagai kepala daerah. Amarah Amon makin meluap lantaran bantuan PKH itu diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek, kepada warga di wilayahnya. Eni sendiri merupakan Ketua DPRD Alor dari Partai PDIP, sementara Bupati Amon diusung oleh Partai Nasdem. Bantuan ini diberikan pasca badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu. Amon pun menyayangkan bantuan yang sifatnya kemanusiaan itu malah terkesan dipolitisasi karena diberikan ke partai politik, bukan Pemda. Namun hingga kini, Bupati Amon tidak mengetahui siapa yang mengirim video tersebut hingga akhirnya viral di media sosial. Ditambah kejadian tersebut ternyata sudah lewat sekitar 2 bulan yang lalu. Amon sendiri lupa waktu yang sebenarnya dari kejadian itu. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kegiatan PKH dapat berhasil sukses jika dijalankan oleh pendamping sosial yang berintegritas. Oleh karena itu, pendamping PKH harus menguasai teknik-teknik tertentu, yaitu pendamping harus mampu mengatasi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Pendamping harus mencari terobosan-terobosan metode pengajaran agar KPM lebih mudah memahami. Pendamping harus mendorong agar KPM berkomitmen terhadap keluarga agar menjadi keluarga sejahtera. Pendamping harus memperlakukan KPM sebagai sumber belajar sehingga mereka mampu berpendapat secara terbuka dan tanpa tekanan. Pelaksanaan PKH yang dijalankan oleh pendamping yang tidak berintegritas akan menimbulkan dampak seperti manipulasi data, markup anggaran, ingkar janji, dan korupsi. Pendamping juga harus melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai petugas administratif, yakni melakukan validasi data KPM, menyelenggarakan pertemuan awal, melaporkan kegiatan harian, menanggapi keluhan dan pengisian data lainnya yang terkait dengan urusan PKH.